Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Sungguh bersuka cita Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Ya, sungguh puji Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu Allah mengasihi kita. Kita buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saya mau ajak kita semua untuk memfokuskan diri kita, hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang suci, maha mulia, biarlah kita bersama-sama menyanjung, menyembah Tuhan kita sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian, terpujilah nama Tuhan. Yang suci, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan.
pujian ini sekali lagi, Allah yang suci. Allah yang suci, maha mulia, maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Katakan sekali lagi, terpujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Saat ini kami demi nama Yesus Kristus kami beribadah kepada Tuhan karena kami mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih banyak karena kami sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kami sudah diselamatkan dari pelanggaran-pelanggaran dosa kami dan maut. Bapa, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kami mau menahati firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Bapa, saat ini kami mau mendengar suara-Mu dari firman-Mu Tuhan, untuk menahati, untuk percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dengan segenap jiwa, segenap hati kami. Bapa, terima kasih banyak. Hari ini Tuhan mengutus hamba-Mu Tuhan, gereja kami. Bapa, melalui hamba-Mu, kami mau menyadari kesalahan kami dan tugas kami. Tolong kami,
untuk kami melengkapi tugas kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Begitu besar pengorbanan Yesus bagi penebusan kita, orang berdosa. Karya yang begitu indah. Kiranya kita dapat terus bersyukur atas pengorbanannya. Mari kita angkat pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Begitu indah yang Tuhan pikirkan bagi kita. Kita yang berdosa, kita yang tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Seberapa sering kita mengecewakan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita, tapi Tuhan tetap setia. Seluruh pengabdian kita pun tidak dapat kita balas kesetiaan Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah pengorbanan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini untuk menyatakan rasa syukur kita untuk pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Benar Bapa, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh besar, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Mari dengan penuh keyakinan dan keberanian kita mengaku iman percaya kita kepada Kristus dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在人间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Bapak Ibu sekalian, kita masih tetap berdiri ya. Kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kita dapat menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mempersatukan hati kita di dalam satu kasih dan satu iman sehingga kita bisa saling mengasihi. Mari kita mau bersama-sama mengangkat pujian Satukanlah Hati Kami. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita tak boleh bergandengan tangan ya, tapi kita boleh berikan senyuman kepada kiri kanan kita. Berikan senyuman. Dalam satu kasih
satu kali lagi, satukanlah hati kami. Kita boleh berikan senyuman kepada kiri kanan kita ya, walaupun kita tidak bisa bergandengan, tapi kita bisa berikan senyuman. Walaupun pakai masker, mata masih kelihatan ketika kita bersenyum ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita mau membaca bacaan bertanggapan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Hanya ada 3 ayat. Jadi saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat yang kedua, dan di ayat yang ketiga kita membacanya secara bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Oke, mari kita mulai membacanya ya. Nasihat dan doa selamat. Ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Baca bersama-sama ya. 2, 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Saat Itu. Biarlah setiap kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan hari ini lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Bila kita boleh mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Andai kau kehilangan semangatmu, andai kau pasrah dan putus asa, andai kau merasa tak dikasihi, andai kau dalam kekelaman. Saat itu kuatkanlah roh jiwamu. Saat itu hargailah dirimu. Saat itu ingat yang mengasihi.
menjalani kehidupan ini banyak sekali pencobaan, tantangan yang kita hadapi. Ada sukacita, ada kesedihan. Mungkin kita pernah merasakan kehilangan semangat kita. Mungkin kita pernah merasa putus asa. Tapi ingatlah saudara-saudariku, Allah mengasihi kita. Allah hidup di dunia ini bukan hanya di 2000 tahun yang lalu, tapi dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Allah hidup di dalam kita. Biarlah kita boleh terus menguatkan roh dan jiwa kita. Kita boleh menghargai diri kita. Dan kita ingat Allah mengasihi kita. Allah begitu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Persiapkan diri kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Andai kau kehilangan semangatmu, andai kau pasrah dan putus asa, andai kau merasa tak dikasihi, andai kau dalam kekelaman, saat itu kuatkanlah roh jiwamu. Saat itu hargailah dirimu. Saat itu ingat yang mengasihimu. Saat itu janganlah kau menyerah. Allah hidup di dalam dunia, mengasihimu dan menolongmu. Walau hidup kesepian, kasih-Nya menghangatkan jiwa. Allah hidup di dalam dunia. Tangannya merangkul dengan kasih, sertaimu sepanjang jalan, kasihimu sepanjang umur, sertaimu sepanjang jalan, sertaimu sepanjang jalan, kasihimu sepanjang umur. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kami putra-Mu yang tunggal untuk menjadi penebus dosa dan pelanggaran kami. Engkau juga Allah yang memelihara seluruh hidup kami. Dari sejak kami di dalam kandungan ibu kami sampai detik ini, kami berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau juga memberi saudara-saudari kami sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara di dalam Tuhan. Sehingga melalui orang-orang yang Engkau beri kepada kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah di dalam satu persekutuan, di dalam satu tubuh Kristus ini, dan di dalam satu komunitas sebagai satu gereja ini, kami betul-betul menghargai dan kami juga betul-betul melaksanakan dengan kasih yang nyata, mengasihi saudara kami satu dengan yang lain, sehingga sungguh kami boleh mempengaruhi begitu besar orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kasih Kristus yang memancar keluar dari dalam hidup kami. Tuhan, ketika kami juga belajar dari firman-Mu, dan hari ini kami juga akan bersama-sama belajar tentang mengasihi, biarlah Tuhan juga yang boleh berbicara kepada kami dan boleh memberi kami satu firman yang menguatkan, meneguhkan kami, dan untuk menjadi satu pelita yang terus menerangi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, senang sekali hari ini saya berada di sini. Pertama, selamat kepada Pendeta Amun. Kemarin beberapa hari yang lalu dikaruniai satu putra ya. Wah, jadi sudah lengkap 2 cowok, 2 cewek di rumah ya. Oh 2, oh iya benar. Selamat sekali lagi. Dan selamat juga karena belum secara langsung saya menyampaikan karena Kumpai sekarang sudah menjadi jemaat Kumpai ya, bukan Pos PI lagi. Sangat luar biasa. Dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu semua sangat diberkati oleh Tuhan sampai hari ini ya. Bapak Ibu, amin ya. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang saling mengasihi dan saya akan membaca sekali lagi Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan seperti demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Dalam mitologi Yunani terdapat seorang bernama Narsiskus. Ya, ia terlahir dengan postur tubuh yang sangat atletis. Dan dia juga memiliki wajah yang tampan. Ya. Banyak gadis tergoda dan tidak sedikit pula yang pasti jatuh cinta kepada Narsiskus ini. Tapi sayang ya, tak seorang pun yang bisa menaklukkan hati seorang yang bernama Narsiskus ini. Ya. Semua orang, semua gadis ditolak oleh dia. Kenapa? Karena dia hanya mencintai dirinya sendiri. Karena dia tidak melihat orang yang lain seindah seperti dirinya sendiri ya. Narsiskus ini Bapak Ibu, dia memiliki hobi yang sangat unik yaitu berkaca ya. Jadi tiap kali ia menatap air kolam, dia berkaca di sana. Setiap kali dia menatap danau, dia juga berkaca di sana, melihat dan mengagumi ketampanannya dan mengagumi tubuhnya yang sangat atletis dan juga yang sangat baik ya. Jatuh cinta terhadap dirinya sendiri. Tapi akhirnya karena dia sering ke sungai, ke danau, akhirnya dia tercebur ke dalam sungai dan akhirnya mati ya, mengasihi diri sendiri ya. Kisah ini terakhir disebut dengan narsisme. Maka kita bisa nangkap ya, kalau orang bilang, "Oh, narsis kamu," berarti dia seperti yang diceritakan, dia sedang mencintai dirinya sendiri ya, sedang mengekspresikan bagaimana diri mencintai diri sendiri. Jadi seperti itu ya. Tapi di sini tidaklah demikian. Saya percaya itu ya. Bapak Ibu, tidak salah memang ya. Saya menghargai diri saya. Saya berusaha memberi yang terbaik pada diri saya. Saya berkaca, saya berolahraga, itu untuk diri saya supaya saya sehat, supaya saya tampil dengan baik. Terlebih kalau itu secara berlebihan, itu akan memerosokkan diri kita ke dalam satu kasih yang mencintai diri sendiri. Seperti sang Narsiskus ini. Nah, sering kali kita lihat, misalkan ya, kalau kita misalnya foto, kemudian banyak orang, siapa yang paling kita cari dulu? Kalau itu ada di sana, itu ada kita. Pasti kita ya, oh ini bagus enggak saya di sini ya. Kemudian sekian banyak foto kita akan sortir, mana nih foto-foto yang bagus. Wah ini ada saya nih, walaupun teman kita sedang jelek-jeleknya, tapi kalau kita cakep, kalau kita cantik, wah kita tidak akan membiarkan foto itu dihapus dan kita menguploadnya sehingga orang melihat, wah kamu bagus ya. Jadi seperti siapa yang suka seperti itu? Mungkin bisa angkat tangan ya. Semua orang mungkin bisa menyukai itu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak pernah menganjurkan kita hanya untuk mengasihi diri sendiri. Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk mencintai dan mengasihi diri sendiri. Dia menginginkan kita untuk mengasihi orang lain juga. Kasih kepada orang lain bisa muncul saat ada Kristus di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengasihi siapa saja yang walaupun dia tidak pantas untuk dikasihi.
Di dalam sejarahnya jemaat Ibrani mereka menghadapi banyak persoalan, di antaranya adalah aniaya yang sedang mereka hadapi pada waktu dituliskan nas ini. Mereka kadang diusir baik dari rumah atau dari daerah mereka, dan mereka kehilangan tempat tinggal. Tidak dianggap saudara, dan semuanya itu mereka rela mempertahankan iman mereka demi Kristus Yesus. Walaupun mereka akhirnya diusir dari rumah mereka, dari perkampungan mereka, walaupun mereka dianiaya, ada satu konflik vertikal dan horizontal yang terjadi. Zaman dulu mereka mengikut Kristus begitu sangat berisiko. Tetapi surat Ibrani mengatakan kepada mereka, di tengah dunia yang hancur sekalipun, di tengah dunia yang terpecah sekalipun, seperti apapun, ada penganiayaan, ada peperangan, ada penderitaan, mungkin manusia cenderung memperhatikan diri sendiri di dalam keadaan seperti itu. Penulis kitab Ibrani mengatakan dan mengingatkan kepada mereka, peliharalah kasih persaudaraan dengan saudara-saudara yang lain di antara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka kitab Ibrani menjelaskan kepada kita. Yang pertama adalah satu relasi saudara mampu memelihara persaudaraan. Kita melihat Bapak Ibu di dalam kitab Roma pasal 8 mengatakan, kira-kira mengatakan seperti ini, bahwa hubungan kita dengan saudara-saudara kita di sini, bahkan dengan saudara-saudara kita, orang-orang jemaat Tuhan di seluruh dunia, itu terhubung karena Allah adalah Bapa kita. Roma mengatakan bahwa hubungan kita terjadi antara saudara satu dengan yang lain karena Allah adalah Bapa kita. Berarti kita satu Bapa. Dan Yesus Kristus adalah saudara sulung kita. Dan kita yang ada di dalam semua komunitas di mana gereja berdiri, itu adalah satu saudara di dalam Yesus Kristus. Bapa adalah Bapa kita dan kita memiliki satu Bapa. Yesus Kristus adalah anak sulung yang diberikan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dia menjadi yang sulung di antara semua saudara. Berarti Yesus Kristus adalah yang sulung di antara semua kita. Berarti kita juga adalah saudara di dalam Kristus Yesus. Alkitab Ibrani mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan ini. Hendaklah, di dalam terjemahan yang sederhana, hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara-saudara seiman. Atau di dalam versi yang mudah dibaca, kamu bersaudara dalam Kristus, jadi tetaplah saling mengasihi. Ini merupakan satu perintah yang ditulis oleh penulis kepada semua kalangan orang percaya zaman itu. Perintah itu adalah untuk memelihara kasih persaudaraan di tengah aniaya, di tengah kesulitan yang mereka sedang hadapi pada waktu itu. Saudara, sebuah perhatian, satu kasih, satu perhatian dimulai dari satu relasi yang disebut dengan saudara. Ketika saudara ini menjadi satu relasi, karena Bapa satu Bapa dan satu saudara di dalam Kristus, maka dimanapun, siapapun kita di dalam ruangan ini adalah satu saudara di dalam Tuhan. Saudara dari mana? Bukan saudara sedarah, bukan antara papa dengan anak, antara papa dengan mama, bukan saudara kandung. Dia abang, dia kakak, dia koko, dia cece, atau dia adik. Tetapi ini adalah satu relasi yang unik. Yang di dalamnya Kristus sendiri menumpahkan darahnya untuk mengikat satu persaudaraan yang begitu kuat ini. Yaitu di dalam relasi Yesus Kristus, di antara kita, di dalam Yesus Kristus. Dia tadi bukan siapa-siapa saya.
Tetapi di dalam Kristus, dia adalah saudaraku. Tetapi sekarang saya mengasihi dia, saya ada dalam satu tubuh di dalam Kristus, itu karena satu panggilan saudara di dalam Yesus Kristus. Saudara, relasi saudara membuat kita bisa membuka diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana Bapak Ibu, sebagai suatu contoh, ketika saya menjadi saudara saya, maka saya bisa terbuka, saya bisa memperhatikan, saya bisa kapanpun datang kepada mereka, atau ketika saya ada persoalan, saya bisa mencurhat kepada mereka. Dan itu terjadi bukan berdasarkan hanya di dalam kasih persaudaraan, betul ada di rumah, tetapi di dalam satu keluarga, relasi di dalam Kristus, itu juga terjadi di antara kita. Kasih persaudaraan di dalam Tuhan adalah kita secara sengaja, kita memperhatikan, kita melihat keadaan orang lain, kita berusaha mengetahui dia seperti apa dia hari ini. Kita bertanya kepada mereka, bagaimana keadaanmu, bagaimana ini, bagaimana itu. Itu menjadi satu ikatan yang sangat kuat terhadap kita dengan saudara-saudara kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara seiman. Kamu bersaudara di dalam Kristus. Bapak Ibu, sebagai saudara, relasi saudara, kita memelihara, menjaga, merawat, merajut, mengeratkan, mengkhususkan, mengusahakan. Tetapi bukan berarti di dalam saudara tidak ada konflik, bukan? Tetap ada satu konflik yang mungkin bisa terjadi. Tetapi kita satu Bapa, satu Tuhan, Yesus Kristus yang menjadi yang sulung di antara kita. Maka setiap konflik yang terjadi pun itu terjadi di dalam saudara, dan itu boleh saja terjadi, tetapi tidak memutuskan satu hubungan saya dengan orang yang saya kasih, karena saya satu saudara di dalam Tuhan. Maka tidak ada di dalamnya tempat untuk saling mencurigai, tidak ada di dalamnya tempat saling menghina, saling mengumpat, saling membicarakan orang lain, atau dalam bahasa sekarang gibah gitu ya. Apalagi hal-hal yang tidak benar. Sebaliknya kita semua percaya dan semua anggota GKKB Jemaat Kumpai harus saling mendukung, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, bagaimana saudara memandang saudara-saudara yang ada samping kanan kiri saudara? Ketika Bapak Ibu melihat Pak Amun, wah dia itu gembala saya, dia itu gembala saya di Jemaat Kumpai. Ketika Bapak Ibu melihat misalnya di sini ada San Leong, oh San Leong itu majelis ya, betul ya. Majelis di Kumpai. Dia itu majelis, dia itu pemimpin kami. Atau melihat rekan-rekan yang lain, oh Bapak ini tuh jemaat kita, dia tinggalnya di sana, dia tinggalnya di situ. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu saudara, ya, kita satu keluarga dalam Tuhan. Ya. Udah cukup. Saudara, saya hanya 2 bersaudara. Miskin ya, miskin. Saya hanya 2 bersaudara. Jadi saya dengan koko saya, abang saya. Dan itu pun kadang jarak kami lumayan jauh ya. Saya tidak dapat membantu sewaktu-waktu sangat dibutuhkan kalau harus hadir. Demikian juga saya. Dia juga tidak bisa membantu saya pada waktu saat-saat itu harus hadir. Tetapi di sini, di gereja ini, saya punya saudara yang seharusnya siap membantu saya. Saat saya sedang kesusahan, saat sedang saya punya air mata, saat saya sedang menderita, saat sedang mengalami hal yang sangat di luar yang saya inginkan. Dia saudara saya.
Bukan sebagai satu relasi, dia jemaat. Tapi dia saudara saya. Ini gambar pekan misi di Pos PI Kakap. Jadi saya merancang semua pengurus, semua pelayan menggunakan baju adat atau baju kebudayaan yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa semua orang dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, dari berbagai negara, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Di sini ada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta dari Korea, jauh-jauh datang ke sini. Betul ya Bu ya? Mereka datang ke sini bukan sebagai saudara jauh, tetapi sebagai saudara yang sangat dekat, karena kita memiliki satu Bapa dan satu saudara sulung kita, Yesus Kristus. Maka kita menerima, maka kita menyambut dengan sangat sukacita orang-orang ini untuk masuk ke dalam komunitas kita, berbaur dengan kita, dan saling bertumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan, itu adalah saudaramu, bukan lagi lawanmu, bukan lagi lawan bisnis, bukan lagi lawan bicara, bukan lagi orang yang engkau gibahkan, bukan lagi orang yang engkau harus curigai dan lain sebagainya. Kita bertumbuh bersama menuju ke arah ini. Aku memiliki relasi saudara dengan semua orang ini karena Yesus Kristus telah mengubahkanku. Kita menjadi keluarga baru di dalam Tuhan. Maka kita diminta untuk memelihara kasih persaudaraan. Bagian yang kedua, saling mengasihi itu butuh tindakan yang nyata. Next. Saudara pernah lapar enggak? Pernah ya? Tapi tidak ada makanan dan tidak tahu mau makan apa. Pernah? Mungkin pernah ya. Mungkin tidak sempat masak, atau yang mahasiswa atau yang sedang ngekos atau ngontrak, mahasiswa atau pelajar-pelajar atau yang sebagainya, uang bulanan sudah habis gitu ya. Atau kondisi lainnya. Kalau suatu hari saudara didatangi oleh orang-orang yang kelaparan dan tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan seperti ini, apa yang saudara rasakan dan apa yang saudara katakan? Apa yang saudara lakukan? Oh, kasihan sekali ya kamu. Saya juga demikian, saya juga dulu pernah merasakan apa yang kamu rasakan, yang kamu alami. Yuk kita berdoa yuk. Apakah seperti itu? Kita punya belas kasihan. Tapi belas kasihan saja itu tidak cukup. Ya. Kadang kita memerlukan dan orang juga memerlukan satu tindakan sederhana yang nyata yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Penulis kitab Ibrani memberikan contoh praktis di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Ini adalah Ibrani mengingat kejadian tentang Abraham yang secara tidak sengaja menyambut orang yang datang ke rumahnya, ternyata itu adalah malaikat. Ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Mengasihi adalah satu tindakan kita, bukan hanya pada kata-kata saja. Ya. Kasih Allah bukan pada satu firman, aku mengasihi kamu. Allah tidak berkata demikian saja. Tetapi tindakan nyata yang Allah lakukan adalah Allah mengirim putranya yang tunggal, Yesus Kristus sendiri, sebagai wujud daripada kasihnya yang nyata kepada manusia. Allah mengasihi bukan saja dengan firman yang keluar, yang kita baca di dalam Alkitab. Tetapi Allah mengasihi kita dengan satu tindakan yang konkret, yang sangat nyata. Mengirim Yesus Kristus, Sang Putra, yang tidak bersalah itu, menjadi hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang saya sudah lakukan, dengan apa yang aku lakukan. Dia seharusnya tidak mengalami hal itu. Tetapi karena Allah mengirim dia taat kepada Bapa, dan dia mengasihi manusia, dia memberi satu tindakan yang nyata, dan dia mengirim Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran kita. Itu adalah kisah, itu adalah kasih yang bukan hanya terucap, tetapi juga beraksi, tetapi juga dilakukan Allah sendiri.
di dalam putranya. Kristus dan firman-Nya hari ini mengingatkan kita bahwa kita diutus untuk mengasihi saudara-saudara kita yang lainnya. Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu Saudara? Artinya Allah sangat dan begitu menghargai dan menyukai orang yang melakukan kebaikan kepada sesamanya. Allah begitu menghargai, Allah begitu menyukai orang yang melakukan apa yang baik kepada sesamanya. Bahkan Allah menganggap itu dilakukan untuk dirinya. Apa yang kamu lakukan kepada yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Allah begitu menghargai dan juga Allah menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah dilakukan untuknya. Di dalam konteks kebaikan, di dalam konteks apa yang bisa reaksi apa atau tindakan nyata apa yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang yang lain. Rasul Petrus mencatat juga begini, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan kepada orang yang lain dan lain dengan tidak bersungut-sungut. Rasul Petrus juga menggabungkan atau menghubungkan tentang mengasihi, memberi tumpangan dilakukan karena akhir daripada dunia ini sudah tidak lama lagi. Artinya di detik-detik sekarang ini yang manusia butuhkan bukan apa-apa lagi. Yang manusia butuhkan adalah mengasihi orang dengan satu tindakan yang nyata. Ketika kita tahu ada saudara kita yang membutuhkan, berilah perhatian kepada mereka. Saling menguatkanlah dan saling memperhatikanlah. Kita bisa menolong mereka, kita bisa mendukung mereka. Saat kita memutuskan untuk membuka mata kita betul-betul, melihat ke sekeliling kita, keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka di mana mungkin mereka sedang menghadapi kesulitan, baru kita bisa melihat dan dengan satu tindakan yang nyata kita bisa memberi sumbangsih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya saudara-saudara kita. Bapak-ibu saudara, bila ada saudara-saudara yang terkena bencana misalkan, ketika ada gereja mengumpulkan sumbangan atau ketika kita tahu ada anggota kita yang lain yang membutuhkan dukungan, bantuan sebagai satu saudara, satu bapa dan satu saudara yang sulung Yesus Kristus, mari kita bergandeng tangan bersama untuk mendukung, memberikan bantuan kepada semua orang. Karena setiap saudara-saudara yang ada di sini berdiri bukan dengan kakinya sendiri, tetapi dengan begitu banyak tangan kaki yang saling bisa membantu satu dengan yang lain, karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Berbuat baiklah. Tujuan Allah menyelamatkan kita adalah agar kita dapat mencerminkan sifat dan karakter Dia sendiri. Perbuatan baik yang lahir dari kasih yang telah mengubahkan kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, sehingga kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik yang lahir dari kasih, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Mungkin kita sedang ada konflik dengan orang yang lain, atau mungkin dengan saudara seiman, mungkin dengan istri, atau mungkin dengan suami, dan lain sebagainya.
Mari kita berdamai dengan mereka. Karena mereka adalah saudara. Mereka mungkin bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan sebagai satu hal yang sangat menyakitkan saya. Tapi izinkanlah Tuhan berbicara dan berkata, beri aku kekuatan untuk bisa mengasihi dan mencintai dia kembali balik. Bahkan ketika cinta ini lebih besar daripada ketika dia sebelum menyakitkan hatiku. Bisakah Yesus Kristus yang ada, yang telah mengubahkan hidup kita, itu bisa mendorong dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengasihi lebih besar daripada kasih sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kasih dan saling mengasihi di dalam GKKB Jemaat Kumpai, dan juga kasih saling mengasihi di dalam rumah tangga, di dalam saudara satu dengan yang lain, dengan semua saudara-saudara kita membangunnya di dalam Yesus Kristus. Tadi pujian sangat baik. Kalau ada yang berduka, kalau ada yang sedih, kalau kita sedang mau jatuh, ingatlah Kristus ada dan saudara-saudara kita juga diberikan. Ini adalah orang-orang yang tepat untuk Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita saling bertumbuh, saling mengasihi satu dengan yang lain. Engkau tepat berada di tempat ini, menjadi satu saudara di dalam Tuhan di GKKB Jemaat Kumpai. Bertumbuhlah di dalam Tuhan, saling mengasihilah, pengaruhilah dunia dan sekitar dengan kasih yang besar di dalam hati, karena Yesus Kristus ada di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengingat akan kasih Kristus yang sangat besar, di mana Engkau datang ke dalam dunia, mengasihi kami yang tidak pantas untuk dikasihi. Kasih yang mengubahkan kami, dan kasih yang memindahkan kami dari hukuman kepada kehidupan, daripada maut kepada kemenangan. Kasih itu juga yang memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa saling mengasihi, saling mendukung, karena kami satu saudara di dalam Tuhan. Saudara yang terbentuk, yang baru terbentuk ini di dalam kerohanian, di dalam saudara rohani ini, biarlah itu dibangun dan terus bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang lain dan untuk saudara-saudari kami. Tuhan, mungkin kami juga sedang bergumul bagaimana kami mengasihi orang yang telah menyakitkan kami. Tapi biarlah kasih Tuhan sendiri dan anugerah Tuhan yang besar memampukan kami dan melihat keindahan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam Tuhan mengasihi kami, dan memampukan kami juga untuk mengasihi bahkan orang yang tidak pantas untuk kami kasihi. Tuhan, berkatilah firman ini, biarlah tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Karena kita telah menerima kasih dari sorga, yaitu kasih Yesus, maka kasih itu juga yang mendorong kita untuk mengasihi satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Mari saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk meresponi firman Tuhan dengan pujian nyatakan kasih. Pada pengulangan kedua, kita akan menjalankan persembahan sebagai ucapan syukur. Kiranya petugas persembahan boleh mempersiapkan diri. Ada kasih dari sorga, Ada kasih dari sorga,
dipersilakan. Ada kasih dari sorga nan tinggi dan dalam, tak dapat disentuh namun nyata. Karena Engkau, karena daku nan tulus memberi, hingga kasih di hati nyatalah. Kasih Yesus mendorong kita. Kasih Yesus dorongku untuk membuka diri, agar jadi berkat buat sesama. Kasih Yesus membakar kasih dalam hati, nyatakan kasih pada dunia. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Ada kasih dari surga. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat disentuh namun nyata. Karena Engkau, karena daku nan tulus memberi, hingga kasih di hati nyatalah. Kasih Yesus dorongku. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dorongku untuk membuka diri, agar jadi berkat buat sesama. Kasih Yesus membakar kasih dalam hati, nyatakan kasih pada dunia. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ada kasih dari surga yang tinggi dan dalam. Kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat disentuh namun nyata. Karena Engkau, karena daku nan tulus memberi, hingga kasih di hati nyatalah. Kasih Yesus. Kasih Yesus dorongku untuk membuka diri, agar jadi berkat buat sesama. Kasih Yesus membakar kasih dalam hati, nyatakan kasih pada dunia. Kasih Yesus dorongku. Kasih Yesus dorongku untuk membuka diri, agar jadi berkat buat sesama. Kasih Yesus membakar kasih dalam hati, nyatakan kasih pada dunia. Mari kita bersahati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan Bapa, kiranya Engkau berkenan akan puji-pujian kami. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Kami yang menerima kasih Tuhan, dan kami juga boleh didorong oleh kasih Tuhan untuk boleh saling mengasihi. Dan kiranya Bapa, segala sesuatu kebaikan yang kami lakukan, biarlah kami dapat lakukan dengan tulus hati. Dan kiranya Bapa, orang-orang yang menerima kebaikan juga boleh melihat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bantu kami Bapa, mampukan kami untuk boleh mengasihi saudara-saudara kami. Dan saat ini Bapa, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami ini, dan kiranya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati kehidupan kami Bapa, berkati hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Tes. Oke, selamat siang untuk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kurang semangat, selamat siang. Siang, oke, syukur sekali ya kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk ibadah kepada Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya apakah ada yang pertama kali hadir untuk ibadah pada hari ini? Jika ada boleh acungkan tangannya. Oke, baik, belum ada ya, tetapi jangan patah semangat untuk boleh mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan, khususnya di tempat ini ya, di GKKB Jemaat Kumpai. Oke, saya akan membacakan untuk jadwal pelayanan untuk minggu depan tanggal 24 Juli tahun 2022 dengan tema mencukupkan diri, diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai 6, pembicaranya pendeta Seniman Lo, MC-nya Saudari Ella, backing vokalnya Saudari Meli dan Lili, musiknya Kevin, Saudara Kevin, Saudari Lili, Saudari Afin dan Saudari Acing. Untuk petugas persembahan itu Saudari Yuki dan Saudara Andre. Oke. Lanjut untuk jawab pelayanan tunas remaja di minggu depan dengan tema setelah berdoa kepada Allah, diambil dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Dengan pembicaranya itu Saudara Hizkia, MC-nya Ayen, backing vokalnya Aling dan Novi, musiknya Emma, Kowi dan Sela, petugas persembahan Jonathan dan petugas SD-nya itu Andre. Oke, lanjut untuk laporan persembahan di minggu lalu untuk kolektan umum itu totalnya 833.000, tunas remaja itu 327.000, sekolah minggu 127.000. Dan untuk persembahan ucapan syukur dari keluarga Evangelis Herfianton dan Evangelis Susan itu sebesar 300.000. Oke. Untuk persembahan persepuluhan yang sudah masuk dari keluarga Bapak Marno Ambarita itu sebesar 200.000, keluarga Kang Guehun itu 100.000, keluarga Ibu Amoy 100.000 dan atas nama DAD itu 400.000. Lanjut keluarga Herfianton dan Evangelis Susan juga 300.000, ED 350.000, 043 itu 200.000, DV 19 itu 300.000. Maaf, ada revisi untuk keluarga Evangelis Herfianton dan Evangelis Susan itu sebesar 800.000. Oke, untuk jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini dan yang mengikuti ibadah online ya, boleh mempersembahkan melalui rekening yang ada sudah ditampilkan di layar kita, bisa transfer dan bisa menggunakan e-wallet lainnya. Oke, bisa juga langsung melalui amplop persembahan. Oke, untuk kebaktian syukur di rumah Ibu Chin Mulan. Nah, ini hari ini ya, Pak? Kamis. Oke. Hari? Tanggal 21. Oke, tanggal 21 nanti ada kebaktian syukur di rumah Ibu Chin Mulan pukul 6:30 malam. Yang berada di Rasau. Oke. Nanti berangkatnya dari sini sama-sama, Pak? Iya, berangkat dari sini sama-sama ya. Oke. Nah, selamat untuk pendeta Amun yang dikaruniai seorang putra, sehingga nanti untuk pendeta Amun akan cuti dalam kegiatan pelayanan, namun akan tetap mengikuti ibadah di gereja. Oke, selama beberapa minggu, yaitu 2 minggu. Oke. Lanjut, ini untuk hasil rapat dari majelis, diputuskan maka live streaming atau ibadah online
umum akan ditiadakan mulai minggu depan. Jadi minggu depan sudah tidak ada live streaming. Jadi diharapkan yang ibadah online boleh langsung datang onsite di gereja kita untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja kita langsung. Oke, lanjut. Bagi jemaat yang suami istri yang ingin memperbarui komitmennya, silakan daftarkan diri untuk peneguhan suami istri atau sertifikat nikah untuk mendapatkan sertifikat nikah ya Pak ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada masukan? Tidak ada ya, sudah. Oke, sekian. Oke, untuk bagian diakonia dilanjutkan oleh Oke, selamat siang ya Bapak Ibu sekalian. Saya selaku Majelis Diakonia ingin menyampaikan beberapa hal ya, terutama untuk yang di tahun ini kan kita sudah kembali mengumpulkan iuran ya. Kemarin sudah kita lakukan ada 1 kali dan nanti kita akan buka kembali untuk pengumpulan iuran diakonia Golgota ya, Golgota di tahun ini ya, di bulan boleh dari mulai minggu ini sampai bulan Agustus nanti kita kumpulkan. Nah setelah itu nanti bulan September baru saya akan serahkan ke GKKB Pontianak. Seperti itu ya, jadi mulai dari minggu ini sampai di bulan Agustus nanti boleh kumpulkan untuk pembayaran Golgota. Oke gitu ya, dan hal yang kedua adalah mungkin Bapak Ibu sekalian ada melihat ya ketika selesai ibadah beberapa minggu yang lalu dari Golgota itu ada memberikan baju warna biru kemarin ya. Nah baju ini diperuntukkan untuk kegiatan perkabungan, nah untuk kegiatan duka. Nah dan ini juga belum dilengkapi semuanya ya untuk baju-bajunya, baru beberapa orang saja karena dana Golgota kita, dana diakonia kita itu terbatas. Nah jadi per beberapa orang dulu, nanti baru akan dilanjutkan. Tetapi ini juga yang menjadi catatan bagi kita, tidak semua jemaat itu mendapat baju ini, karena yang kita lihat itu adalah ini kan diperuntukkan untuk kegiatan perkabungan ya. Jadi kita lihat mana Bapak Ibu yang aktif mengikuti kegiatan perkabungan. Nah tapi kita puji Tuhan ya, di dalam 1 tahun ini belum ada ya. Nah kalau kegiatan yang lalu-lalu itu, tahun-tahun lalu itu cukup banyak, dan kita lihat Bapak Ibu yang aktif mengikuti pelayanan perkabungan ini. Jadi kita berikan lebih dahulu. Tapi Bapak Ibu sekalian kita mengundang ya, apalagi Bapak Ibu yang lainnya, kita boleh terlibat aktif juga di dalam kegiatan ini, karena di dalam kegiatan duka ya, dengan kehadiran kita itu sangat mendukung keluarga yang ditinggalkan. Yaitu sangat penting ya, yang sangat penting. Nah, hal yang ketiga adalah karena saya selaku Majelis Golgota itu juga menangani diakonia kan, dan diakonia ini dulunya yang kita tahu itu juga membantu kegiatan pendidikan, yaitu misalnya ada bantuan pendidikan untuk sekolah anak ya, tapi itu dulu sebelum kita mandiri, ya kan, sebelum kita mandiri, dan itu bantuan dari GKKB Pontianak. Nah setelah kita mandiri ini kan dana semua berpusatnya dari kita nih ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu melihat dulunya beberapa anak itu dibantu untuk sekolah, misalkan setengah harga atau SPP-nya juga dibantu. Nah tapi sekarang ini kok nggak ada lagi gitu ya. Bukannya tidak adil ya, tapi memang kondisi keuangan gereja kita belum memungkinkan. Ya Bapak Ibu sendiri tahu ya, setiap bulannya kita ada laporan keuangan ya. Nah kita kalau boleh hitung anak, mungkin sekolah minggu kita, tunas remaja kita, berapa banyak orang, dan kita belum mampu. Tapi kita terus doakan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin suatu hari nanti Tuhan juga bisa pakai gereja kita untuk boleh membantu anak-anak di gereja kita untuk boleh bersekolah ya, untuk boleh bersekolah, tapi di saat ini belum mampu. Jadi jangan berpikir, dulunya ada sekarang kenapa nggak ada gitu ya. Dulunya bantuan langsung dari pusat, langsung dari GKKB Pontianak, jadi bukan dari dana gereja kita kalau kita belum mampu gitu ya. Hanya itu saja. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ada pertanyaan mengenai pelayanan Golgota, dapat hubungi saya, oke ya, untuk boleh bertanya. Terima kasih.
Ya, jemaat sekalian, bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doksologi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih pengorbanan di dalam Yesus Kristus, olehnya yang kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetap setialah kepada Allah. Dan di dalam pimpinan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai, memimpin, menuntun kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati.